Perkenalkan, nama saya Amelik Erlani Oce dengan NIM 2003020066, semester 1 kelas C, Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas materi dari tugas Sosiologi Review buku 13 dengan judul buku Apakah Sosiologi Telah Berkembang? Pengarang Colin Campbell, penerbit Paul Greve, dan jumlah halaman 129 halaman. Berikut adalah pengantarnya. Buku ini memiliki 9 bab, dimulai dari siapa sekarang membaca Ginberg, sosiologi makan saling, hari Groundhog Sosiologi, sosiologi tebas dan bakar, kematian beasiswa, runtuhnya Menara Gading, sosiologi sebagai hanya pengajaran akademik, pengambilan giliran sosiologis, pekerjaan yang sedang berlangsung, dan dikatakan bahwa bab ini menetapkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang dieksplorasi dalam buku ini, terutama apakah sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait dengan asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran yang langgeng adalah kekuatan pendorong bagi akademis. Apakah ada alasan untuk mempercayai hal itu? Pekerjaan penulis berkontribusi pada proses ini, dan pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena beberapa sosiolog yang terkenal pada zamannya hampir tidak dikenal saat ini, sedangkan ukuran konvensional dari kesuksesan akademis diragukan fasilitasnya. Eksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini kemudian diatur dalam kerangka autobiografi, yaitu dalam 50 tahun lebih penulis telah menjadi sosiolog Inggris. Periode di mana disiplin yang baru lahir tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga memperoleh penerimaan resmi. Penulis tidak banyak membahas pengantar pada buku ini, maka untuk lebih jelas berikut adalah pembahasannya. Bab 1 membahas tentang siapa sekarang membaca Ginberg. Jawabannya, penulis kira tidak ada, namun Moritz Ginberg adalah tokoh yang penting dalam sosiologi Inggris. Ia berperan penting dalam mendirikan British Sociology Association, menjadi ketua pertamanya pada tahun 1951, dan kemudian menjadi presiden dari tahun 1955 hingga 1957. Ia juga editor The Sociological Review pada tahun 1930-an dan pemegang jabatan bergengsi sebagai Profesor Sosiologi Martin White di Sekolah Ekonomi London. Ketika penulis membaca Ginberg pada tahun 1962, Donald Macri adalah Profesor Martin White di LSE, yang pada saat ini masih dianggap sebagai jabatan paling bergengsi di negara ini. Macri sebenarnya dikenal secara tidak resmi sebagai The Kingmaker sebagai konsekuensi dari perannya dan sebagai penilai eksternal. Dipanggil oleh sejumlah universitas di Inggris, termasuk New York, untuk membantu pengangkatan profesor di universitas yang baru didirikan disiplin sosiologi. Dia juga editor British Journal of Sociology sejak didirikan pada tahun 1950 hingga 1965. Dikatakan bahwa tampaknya meskipun ada beberapa bukti untuk akumulasi, artinya semakin sering sebuah artikel dikutip saat ini, semakin besar kemungkinan artikel itu akan dikutip di masa depan. Kebenaran yang mendasarinya adalah sejarah mana karya seseorang dikutip tergantung pada berbagai variabel yang tidak berhubungan langsung dengan kualitas intrinsiknya. Meskipun sudah jelas bahwa liputan di media mungkin tidak ada hubungannya dengan signifikan akademisnya, lalu mengapa, mengingat ini adalah kenyataan, kita terlalu mementingkan kutipan, dan apakah hanya karena data ini diperlakukan jika kita ingin maju dan profesinya? Adapun pemikiran awal penulis adalah bahwa reputasi akademis hampir secara eksklusif terkait dengan kutipan. Penulis menemukan bahwa situasi yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini mendorong penulis untuk menyadari pentingnya kebangkitan media sosial dan forum online bersama dengan situs pencatatan data yang semakin canggih. Karena saat ini terdapat banyak tindakan tambahan selain kutipan yang dapat dikonsultasikan.
oleh akademisi, tindakan yang juga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan mereka, dan apa yang begitu penting tentang banyak dari situs ini adalah alih-alih mengukur sejauh mana karya akademis dirujuk oleh orang lain, dan mereka merekam tindak publisitas yang diterima penelitian. Bab 2 membahas tentang sosiolog makan saling. Dijelaskan bahwa asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu meragukan karena prestasi biasanya diberikan pada pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta bahwa masyarakat berubah membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru. Meskipun menghasilkan data baru tidak serta dengan menambah pemahaman sosiologis, disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan kata terbaru. Dikatakan pula bahwa terdapat fakta bahwa sosiolog cenderung berasumsi bahwa memetakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan tambahan nyata untuk pemahaman disiplin. Mungkin adalah salah satu alasan utama mengapa diasumsikan bahwa disiplin berkembang ketika ini tidak terjadi. Bab 3 membicarakan tentang hari Groundhog sosiologi. Sosiologi terjebak dalam semacam Groundhog Day abadi karena apa yang tampak seperti kemajuan sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar dilupakan. Ini terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah disiplin ilmu, spesialisasi yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ingatan bersama kolektif, yaitu materi yang diketahui oleh hampir semua sosiolog. Peningkatan pesat dalam buku dan jurnal telah mempercepat balkanisasi atau dekomposisi disiplin ilmu ini dengan perluasan perbatasan, dengan mengorbankan inti yang membuatnya semakin tidak koheren. Fakta bahwa ingatan sosiologi biasanya sangat pendek telah disebutkan, dan seperti yang dikemukakan merupakan salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam hari Groundhog yang abadi. Kemudian Holmwood menunjukkan bahwa sebagai eksportir, subjek sosiologi tidak hanya mengekspor kerangka kerja atau konsep dan metodologi, tetap di samping itu sebenarnya mengekspor seluruh sub-bidang studi ke bidang subjek terapan seperti kriminologi, bisnis studi atau studi kesehatan terapan, dan aspek ekspor, dan inilah yang secara signifikan melemahkan disiplin. Ini adalah poin yang dikemukakan pada tahun 1990-an oleh Irving Horowitz, yang juga berpendapat bahwa kecenderungan sosiologi untuk mengekspor melemah daripada memperkuat disiplin. Mengamati bahwa sumber kritis dari kelemahan disiplin tersebut adalah sejauh mana itu telah memisahkan wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari penawaran kanonik. Bab 4 berbicara tentang sosiologi slash dan burn. Telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat dideskripsikan sebagai ilmu, maka tidak realistis mengharapkannya untuk maju. Sementara ada orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial. Namun ada juga yang percaya bahwa hal itu telah mengalami kemajuan. Tetapi kemajuan membutuhkan kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dari disiplin ilmu, bukan dari perbatasan di mana data baru dikumpulkan. Sayangnya terlalu banyak sosiolog yang bertindak seperti tebang dan bakar atau hortikultura, terus-menerus atau memanen temuan baru, tetapi jarang melakukan pekerjaan untuk mengkonsolidasikan data ini sehingga mereka membentuk tambahan pada inti. Ini sebagian besar karena sosiolog lebih suka mempelajari topik yang mereka minati daripada fokus pada pemecahan masalah sosiologis yang penting. Bab 5 berbicara tentang kematian beasiswa. Dikatakan bahwa jika disiplin sosiologi ingin maju, maka dibutuhkan sarjana, jika tidak lebih dari peneliti.
Sementara penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data, beasiswa melibatkan pencapaian hubungan antara badan dan data dan terutama perubahan untuk membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian dalam mencari penjelasan. Beasiswa tidak hanya terancam oleh penekanan saat ini pada penelitian tetapi juga oleh peningkatan terkait dalam spesialisasi karena beasiswa memerlukan hubungan dari badan data yang tampaknya tidak terkait baik dalam berbagai cabang sosiologi dan antara sosiologi dan disiplin terkait. Oleh karena itu, para sarjana adalah generalis sosiologis yang untuknya suatu kata sifat atau frase sifat dari agama, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tidak dapat diterapkan. Penurunan beasiswa juga penting karena bertentangan dengan kebutuhan untuk mencari koneksi dengan disiplin ilmu lain. Dibahas juga bahwa ada alasan tambahan mengapa penting bahwa sosiolog harus berpindah dari area topik ke area topik atau dari masalah ke masalah, dan ini terkait dengan kebutuhan dan kreativitas. Penulis menganggapnya sebagai bukti dengan sendirinya bahwa jika sosiolog ingin membuat kemajuan dalam perjuangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang terletak di jantung disiplin, mereka akan harus menjadi individu yang kreatif serta ingin tahu dan bertekad, dan itu adalah karakteristik orang-orang kreatif yang tidak berfokus hanya pada satu aspek seni mereka atau bahwa menggunakan satu cara pendekatan. Bab 6 berbicara tentang runtuhnya Menara Gading. Dikatakan bahwa salah satu konsekuensi yang lebih menyedihkan dari reformasi Universitas Inggris ini, seperti yang diwakili oleh REF, adalah bahwa akademis dipaksa, seperti yang dikatakan oleh Roger Burroughs, untuk bermain atau bermain. Seperti yang dikatakan, kami dipaksa untuk menggunakan bahasa ukuran statistik, apakah kami mau atau tidak. Jika kita mencoba untuk melawan, kita tahu bahwa tidak memainkan permainan angka akan berimplikasi pada kita dan rekan kita. Ini adalah konsekuensi tak terelakkan dan metrikasi akademi, dan itu menciptakan dilema nyata bagi akademisi yang mungkin lebih dirasakan oleh sosiolog daripada mereka yang mata pelajaran lain. Mengingat itu, sementara penurunan akademis dan pengajuan terkait kemanajerialisme dan konsumerisme tidak hanya mempengaruhi sosiologi, disiplin ini mungkin lebih berisiko daripada banyak lainnya hanya karena godaan untuk menyerah pada ultiralisme yang tidak terpikirkan jauh lebih kuat. Penulis percaya bahwa para akademisi perlu mengingatkan diri mereka sendiri bahwa universitas didirikan untuk mewujudkan pernyataan sederhana bahwa pengetahuan itu baik. Bukan berarti pengetahuan itu baik untuk sesuatu atau lainnya, seperti mengingatkan ekonomi atau membantu individu menemukan pekerjaan, apalagi menghilangkan kejahatan sosial atau membangun utopia. Bab 7 berbicara tentang sosiologi sebagai just and academic pursuit, dan terdapat pembahasan disiplin dalam krisis. Dikatakan bahwa ketika pembaca memulai karirnya sebagai seorang sosiolog, ia tidak begitu menyadari bahwa disiplin ini mungkin dianggap berada dalam krisis, tapi kemudian ia tidak yakin bahwa ini adalah perasaan yang lazim di tahun 1960-an, karena ini adalah masa ketika kebaruan disiplin membantu memberikan rasa optimis. Adapun pembahasan akademisi sosiologi Trump, dikatakan bahwa jika sosiologi bersikeras melakukan tugas politisi dan berusaha untuk mengubah dunia, siapa yang menurut mereka akan melakukan tugas mereka, yaitu memahami? Tentu saja sosiolog, seperti orang lain, berhak bekerja untuk mengubah dunia dan dengan demikian menjadi aktif dalam proses politik, tetapi dalam peran mereka sebagai warga negara, bukan dalam peran mereka sebagai akademisi. Bab 8 membahas tentang pengambilan giliran sosiologi. Dikatakan bahwa 3 bentuk kemajuan yang mungkin dipertimbangkan: munculnya budaya studi baru, adopsi perspektif teoritis baru, dan kontribusi dari para sarjana terkenal tertentu.
Masalah dengan yang pertama adalah bahwa bidang studi baru sering berubah menjadi baru dalam nama saja, sementara juga tidak terjadi berfokus pada mengatasi masalah ini. Masalah dengan sebagian besar belokan adalah bahwa mereka adalah hasil dari pengaruh luar, sementara juga melibatkan kerugian serta keuntungan dalam wawasan yang signifikan. Beberapa bidang studi baru menjadi terkenal selama penulis menjadi sosiolog. Salah satu contohnya adalah studi pasca-kolonial yang menurut penulis pertama kali penulis sadari pada tahun 1970-an. Kemudian pada 1970-an dan 1980-an, penulis ingat sosiologi emosi mengemuka, diikuti oleh teori queer dan globalisasi pada tahun 1990-an. Bab 9 berbicara tentang sosiologi pekerjaan yang berlangsung. Terdapat pembahasan yang memutuskan apakah suatu disiplin ilmu telah berkembang tidaklah mudah, sementara mendapatkan reputasi unik diri sendiri dan membantu disiplin untuk maju tempatnya tidak terkait erat. Banyak hambatan telah menghalangi kemajuan sosiologi, beberapa di antaranya berada di luar kendali sosiologi. Akhir kata, penulis mengatakan bahwa ia menyadari bahwa pada beberapa poin dalam pembahasan sebelumnya, penulis telah membuat perbandingan yang tidak menguntungkan antara keadaan sosiologi saat ini dan pengalaman penulis sebagai akademisi junior di tahun 1960-an sampai 70-an. Komentar yang mempertaruhkan pemulaan penulis untuk cenderung terdengar seperti salah kabut yang selalu terkait dengan masa lalu yang indah. Sekian dan terima kasih.